Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Madura. Hari ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang rutinitas saya sebagai penjaga warung 24 jam. Mungkin buat sebagian orang jaga warung itu kelihatannya sepele, tapi buat saya ini ladang perjuangan. Ini tempat saya cari nafkah, tempat saya belajar sabar, disiplin, dan tanggung jawab. Setiap pagi setelah bangun tidur, hal pertama yang saya lakukan bukan buka HP, tapi langsung beresin jajanan anak-anak. Ada sosis, Oreo, giri, ciki-ciki, dan lain-lain. Biar rapi dulu baru pegang HP. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya percaya kalau kita nggak mulai dari hal kecil kayak merapikan barang dagangan, siapa lagi yang mau peduli, guys? Buat saya tampilan warung itu penting banget. Kalau jajanan ditata dengan rapi, bersih, dan menarik, pelanggan yang lewat juga senang lihatnya. Mereka jadi betah mampir, dan insya Allah omset pun ikut naik. Omset itu bukan cuma soal rezeki, teman-teman ya, tapi juga soal bagaimana kita sebagai penjaga warung bisa konsisten, rajin, dan sigap. Banyak orang bilang, cuma jaga warung katanya kan, tapi mereka nggak tahu jaga warung itu butuh tenaga, pikiran, dan niat yang kuat. Kalau kita malas, ya jangan harap hasilnya maksimal, guys. Cuma duduk aja, main HP, nunggu pembeli tanpa usaha buat bikin warung menarik. Itu sama aja nyerah sebelum berjuang. Allah itu maha melihat. Allah tahu mana hambanya yang sungguh-sungguh, mana yang cuma setengah hati. Jadi jangan cuma ngarepin nilai sama bos atau orang lain, tapi pikirkan bahwa kerja keras kita dilihat langsung oleh Yang Maha Kuasa. Semangat itu nular. Kalau kita semangat, biasanya ide-ide baru juga muncul. Kadang saya kepikiran buat susun barang dagangan dengan warna senada, bikin promo kecil-kecilan, atau bahkan nambah menu jualan. Semua itu datang karena kita aktif dan terus berpikir ke depan. Tapi saya juga tahu yang paling susah itu bukan jualannya, tapi ngubah pola pikir yang malas jadi rajin. Itu tantangan terberat, tapi percayalah, perubahan itu mungkin asal kita mulai dari diri sendiri. Jangan nunggu dimotivasi orang lain, karena motivasi sejati datang dari kesadaran kita sendiri. Jadi buat kalian yang juga lagi berjuang, entah itu jaga warung, atau ojek online, atau jualan online, atau kerja apapun itu, tetap semangat. Jangan anggap remeh usaha kalian. Setiap keringat yang kalian keluarkan, insya Allah akan dibalas dengan rezeki yang berkah. Kadang orang tanya, capek nggak jaga warung 24 jam katanya. Jawaban saya, capek sih pasti, namanya juga manusia. Ya elah, tapi ketika kita sadar bahwa ini semua buat masa depan, buat keluarga, buat cita-cita, capek itu rasanya jadi ringan, guys. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan orang kaya,
bukan orang terkenal, tapi saya bangga dengan apa yang saya lakukan karena saya tahu rezeki nggak selalu datang dari tempat yang mewah. Kadang justru dari warung kecil inilah Allah bukakan jalan. Saya juga belajar dari warung ini, belajar sabar. Saat seharian nggak ada pelanggan, belajar jujur. Saat pelanggan nggak sengaja kasih uang lebih, belajar disiplin. Walaupun ngantuk, tetap harus bangun, tetap buka, tetap jaga. Kadang jam 2 pagi ada yang ngetuk warung atau mau beli susu buat anaknya yang demam. Saya langsung teringat bahwa kita ini bukan cuma jualan, kita juga sedang bantu orang lain. Dan dari situ ada keberkahan yang enggak bisa diukur pakai angka. Pelanggan itu bukan cuma sumber uang, tapi juga sumber cerita. Ada yang curhat tentang keluarganya, ada yang ngobrol soal harga barang yang makin mahal, ada juga yang cuma mampir buat beli rokok dan bilang terima kasih ya udah buka terus. Setiap hari itu penuh pelajaran. Kadang dagangan laku keras, kadang sepi, kadang hati senang, kadang juga ada rasa sedih. Tapi selama kita terus bergerak, insya Allah akan selalu ada harapan. Saya percaya semua orang punya jalan rezeki masing-masing, tapi jalan itu nggak akan kelihatan kalau kita cuma duduk diam dan ngeluh. Kita harus gerak, harus usaha, harus terus cari celah. Kalau kalian pejuang rupiah juga, kalian pasti tahu rasanya. Kita bukan cari kaya cepat, tapi cari berkah yang cukup. Warung ini mungkin kecil, tapi dari sini saya belajar jadi besar. Bukan besar karena harta, tapi besar karena rasa syukur dan tanggung jawab. Dan buat teman-teman yang masih malas bergerak, yang masih nunggu motivasi dari luar, coba deh lihat ke dalam diri sendiri, tanyain sampai kapan mau begini. Hidup nggak akan berubah kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari yang kecil, mulai dari rapikan jajanan, mulai dari senyum ke pelanggan, mulai dari bangun lebih pagi, karena perubahan besar datang dari hal-hal yang dilakukan setiap hari. Itu tadi cerita saya hari ini. Semoga ada yang bisa diambil. Nggak perlu jadi hebat untuk mulai, tapi mulailah untuk jadi hebat. Terus semangat, pejuang rupiah. Allah selalu melihat usaha kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.